Oke baik, perkenalkan nama saya Jeffrey Samuel Fangidai dengan NIM J1B023010129. Jadi di sini saya akan menjabarkan yaitu, perencanaan sistem PLTS off grid, pada pertanian jagung, khususnya di wilayah Lombok Timur, Kecamatan Pringgabaya. Jadi di sini saya akan menjabarkan analisis, perancangan, dan studi kelayakan finansial sistem energi mandiri pasca panen dan irigasi. Jadi di latar belakangnya yaitu, jagung ini merupakan komoditas strategi nasional secara menyeluruh, namun, kami memilih, komoditas jagung ini karena, khususnya di wilayah pedesaan Pringgabaya, masih, banyaknya komoditas jagung ini. Tapi ada kendala utama yang di mana wilayah pedesaan Pringgabaya ini, ketergantungan pada mesin berbasis, bahan bakar fosil. Jadi yang mahal dan tidak ramah lingkungan dan pasokannya fluktuatif. Jadi tujuan desain, dan profil lahan pertanian ini ada 4, yaitu yang pertama menghitung dan menentukan kebutuhan beban energi listrik harian total sistem secara presisi. Terus yang kedua yaitu menganalisis potensi energi radiasi lokal menggunakan parameter Global Solar Atlas. Terus yang ketiga, merancang skema sistem PLTS off grid, mandiri yang handal dan andalan tanpa interkoneksi, grid PLN. Terus yang terakhir menentukan spesifikasi detailnya dari komponen, secara menyeluruh seperti panel surya, baterai lithium, dan SCC. Terus di sini juga ada informasi umum untuk objek pertanian yang dimana ada kita menggunakan parameter dan keterangannya dari yang parameter pemilik atau sektor yaitu petani jagung mandiri, terus lokasi lahannya di Pringgabaya, Lombok Timur, untuk luas wilayahnya 10 are, terus ketinggiannya 500 mdpl. Terus di analisis potensi energi surya, itu ada 3 yaitu GHI dan DNI, PV out spesifik, dan sudut kemiringan. Jadi GHI dan DNI ini yaitu GHI dulu, global horizontal yang dimana totalnya itu 2125,1 yang dimana total secara menyeluruh yaitu 775.661,5 kWh M persegi per tahun. Terus yaitu DNI direct normal yang dimana totalnya itu 1952. Terus PV out spesifiknya itu ada estimasi hasil sistem yaitu 1713,5, totalnya itu secara menyeluruh yaitu 625,427,5 yang dimana efisiensi outputnya ini termasuk sangat tinggi. Terus untuk sudut kemiringan itu ada 14 derajat kemiringan yang dimana arah panelnya ini yaitu ke arah utara. Terus udah itu ada identifikasi beban listrik harian lahan. Yang dimana di sini kita menggunakan 5 peralatan operasional. Yang pertama pompa air bensin, itu dayanya 5.500 watt, terus jumlahnya 1 unit, lama operasi 6 jam dengan total energi 33.000. Terus yang kedua sprayer elektrik lahan, di sini kita menggunakan 286 watt, jumlah 1 unit, lama operasi 1,5 jam dengan total energi 429. Terus ada baterai lithium, itu ada total daya 240 menggunakan 1 unit, lama operasi 4 jam dengan total energi 960. Terus itu ada yang keempat, SCC atau Solar Charge Controller dengan daya 390 dengan jumlah 1 unit, lama operasi 5 jam dengan total energi 1950. Dan yang terakhir yaitu lampu penerang area dan posko, ada total daya 40 watt, jumlah 2 unit, lama operasi 12 jam dengan total energi 480. Jadi total daya secara menyeluruh yaitu 956 watt dengan total energi yaitu 3819. Di sini juga ada desain tata letak PLTS yaitu tanpa inverter. Kenapa? Karena perancangan ini menggunakan sistem DC coupling direct tanpa inverter AC. Yang dimana semua beban kritis pertanian seperti lampu sprayer elektrik, lampu LED, pengisian daya baterai berjalan pada sistem tegangan DC 12 volt murni. Jadi keuntungannya itu ada 3 yaitu pertama efisiensi tinggi yang dimana tidak ada rugi-ruginya konversi daya DC ke AC. Terus yang kedua hemat biaya dan yang terakhir proteksi sederhana yang dimana kita ini mengurangi resiko konsleting AC di lahan yang basah khususnya di tanaman jagung. Terus di sini ada juga kapasitas dan perhitungan teknis komponen yang dimana kita menghitung daya panel surya minimum yang dimana dengan rumus P sama dengan energi harian dibagi PSH dikali efisiensi. Jadi energi hariannya itu tadi udah ditemukan yaitu 3.819 dibagi PSH-nya yaitu peak sun hour, itu lamanya penyinaran yaitu 5,2 jam dikali efisiensi
yaitu 0,85. Jadi hasilnya itu 864 WP. Terus habis itu kapasitas baterai minimum yaitu rumusnya AH sama dengan energi dikali otonomi dibagi tegangan dikali DOD. Jadi energinya itu udah ada tadi 960 dikali otonomi, otonominya itu 3 hari dibagi tegangan tadi 12 volt dikali DOD. DOD-nya itu 0,50. Jadi 50% diubah ke desimal. Terus hasilnya itu 480. Setelah itu ada spesifikasi komponen utama yaitu panel surya dengan merek Tire One Monocrystalline 550 WP, total 2 unit, terus baterai penyimpanan itu menggunakan baterai lithium, terus dengan tingkat DOD aman 80%, terus SCC tipe MPPT 60 ampere, dan proteksi sirkuit DC MCB 80A, DC Fuse Lightning Surge Arrestor 60 volt DC, dan grounding ROD resistensi kurang lebih dari 5 ohm. Terus ada rencana alur instalasi lahan yang dimana ada 4 tahap yaitu yang pertama sipil dan penyangga, itu yang dimana pemasangan fondasi beton cor, terus habis itu array PV dan box panel, itu pemasangan 2 unit modul PV 550 WP, interkoneksi paralel, dan perakitan panel box luar ruangan tahan cuaca, terus habis itu bank baterai yang dimana penempatan unit baterai, terus yang terakhir commissioning. Terus di sini juga ada RAB yaitu rancangan anggaran biaya investasi di mana di sini ada 6 yaitu yang pertama itu panel surya monokristalin Tier 1. Tadi spesifikasinya 550 itu harga satuannya 2.099.000. Jadi di sini menggunakan 2 unit yaitu dengan total menyeluruh yaitu 4.198.000. Terus SCC-nya itu kita menggunakan 1 unit harganya 58.000 dengan berarti kita menggunakan 1 jadi harganya 58.000. Terus baterai lithium itu harganya 817.670. Terus kabel koneksi itu kita menggunakan 1 lot. Itu harganya 845.000. Terus alat proteksi elektrikal itu kita menggunakan 1 set harganya 35.000. Dan struktur penyangga itu kita menggunakan 1 set harganya Rp542.400. Jadi totalnya yaitu Rp6.496.246. Nah, terus ada kelayakan finansial dan payback period. Jadi untuk payback periodnya itu ada di 1,5 tahun jika menggantikan genset diesel, dan untuk ada skenario genset genset solar yaitu biaya BBM operasional itu adalah 125.925.000 per tahun. Jadi total asumsinya 15 liter per hari dengan harga 23.000 per liter. Terus abis itu ada skenario PLTS off grid, itu ada penghematan bersih, harganya 80.300.000 per tahun. Jadi paybacknya itu dalam 1,5 tahun, jadi 1,57 tahun. Nah, di sini ada kesimpulan juga, yaitu yang pertama akurasi estimasi beban, yang dimana perencanaan beban yang tepat yaitu 3.819 watt hour per hari, yang dimana ini mencegah kelebihan beban listrik dan mengoptimalkan ukuran baterai lithium serta array PV panel yang dimana di lapangan tanpa pembengkakan biaya. Terus ada juga pemanfaatan potensi surya maksimal. Jadi di Pringgabaya ini memiliki ketersediaan energi surya yang melimpah. Jadi PSH-nya itu tadi rata-ratanya 5,2 jam. Yang dimana ini secara teknis mampu menjaga kemandirian energi off grid sepanjang tahun. Terus yang terakhir itu ada kelayakan finansial sangat baik. Jadi tadi dengan skenario BBM solar, operasional lahan pertanian, waktu pengambilan investasi itu tercapai hanya dalam waktu 1,5 tahun. Terus di sini juga ada saran yaitu starting power, itu untuk pengembangan pompa air di masa depan. Ini jadi wajib diperhatikan lonjakan daya awal. Jadi disarankan juga menggunakan motor bertipe stop starter atau pompa submersible bertipe DC. Jadi brushless guna menjaga ketahanan SCC dan siklus sel baterai.